Iya, untuk membahas mengenai polemik format baru debat Capres-Cawapres ini, kita sudah terhubung dengan dua narasumber kami. Ada dari Komisioner KPU, KPU ya. Komisioner KPU, ada Mas Idam Holik, dan ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Heri Budianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Idam, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Heri. Ya, Pagi. Mas Idam, ini kita semua ini sedang ada di tengah-tengah polemik ya, bahwa debat Cawapres ini tentunya ya, ini ada yang bilang tidak ada tapi akan didampingi oleh capresnya. Nah, itu sebenarnya ketentuannya yang terbaru nantinya ini akan seperti apa, Mas Idam? Sebenarnya tidak ada polemik ya. Kami sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Ketua KPU RI beberapa kali juga menegaskan bahwa penyelenggaraan debat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu. Ya, dalam hal ini pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya ya. 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Itu yang beliau sampaikan. Dan memang beliau sempat menyampaikan nanti bisa didampingi, ya, bisa didampingi, ya, bukan dipasangkan ya. Tadi dalam penjelasan di awal itu dipasangkan, beda didampingi dengan dipasangkan itu beda. Nah, terkait dengan hal ini, dalam waktu dekat KPU akan mengundang tim kampanye untuk rapat koordinasi kembali, ya. KPU akan menjelaskan semuanya dan KPU juga akan mendengar pendapat dari tim kampanye sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Seperti itu. Kalau itu sudah diatur dalam undang-undang, ya tentunya kita semua harus menghormatinya. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Oke, berarti sebetulnya secara undang-undang sendiri memang tidak ada aturan yang secara real begitu bahwa debat Cawapres itu harus dipisah dari debat Capres. Ya, jadi di sana itu undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah, di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Nah, itulah kenapa kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan tim kampanye untuk membahas ini semua sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Baik. Jangan sampai ada disinformasi yang beredar luas ya. Inilah saatnya kita harus jernih dalam menerima informasi. Oke, baik. Karena memang di beberapa kali debat Capres dan Cawapres yang biasanya dilakukan, itu selalu ada kesempatan debat Cawapres yang tidak dihadiri oleh Capresnya. Dan Pak Heri Budi, mungkin Anda bisa memberikan pandangan Anda, karena sebetulnya masyarakat sendiri juga ingin melihat seperti apa kualitas dari Cawapresnya masing-masing. Ya, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Idam Holik, bahwa kita akan segera melakukan rapat koordinasi dengan tim pemenangan, itu kami tunggu Mas, segera Mas. Karena polemik ini kalau tidak segera kita putuskan, kita rapatkan, ini akan berkepanjangan. Nah, justru informasi ini kan berawal dari statementnya Ketua KPU, sehingga itu menjadi polemik di media massa. Nah, menurut saya jangan terlalu lama-lama Mas. Kalau kami prinsipnya tetaplah tegak lurus pada aturan yang ada. Tadi kan Mas Ilham mengatakan sesuai dengan aturan yang ada, ya kita akan tetap melaksanakan debat calon presiden dan wakil presiden selama 5 kali, itu 3 kali presiden dan 2 kali calon wakil presiden. Nah, soal teknis tadi, kalau saya tidak salah mendengar dan beberapa juga saya kutip pernyataan Mas Idam Holik di beberapa media mengatakan bisa ditemani oleh calon presiden dan mendampingi. Nah, itu menurut saya perlu betul-betul kita kaji bersama. Ya, peraturan-peraturan itu harus betul-betul sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena apa? Masyarakat kita, ya, bukan hanya kami di TPN Ganjar Mahfud, tapi masyarakat kita itu betul-betul mendambakan, menginginkan apa? Mendengarkan apa sih sebenarnya ingin diperbuat oleh putra-putra terbaik bangsa yang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.
Jadi tanpa mereka menyampaikan gagasan-gagasan mereka yang resmi melalui KPU, sulit bagi masyarakat menilai gitu. Jadi polemik ini harus segera diakhiri, dan kami di TPN tetap harus mengatakan kita harus dengarkan gagasan itu. Dan kami terus terang mengatakan tidak setuju kalau nanti ya tidak diadakan debat calon wakil presiden. Saya tidak mengatakan bahwa ini akan menguntungkan si A, si B, si C karena ada 3 pasangan. Tapi siapapun itu calon presiden, wakil presiden harus memaparkan apa sebenarnya gagasan mereka, gagasan besar mereka untuk membawa Indonesia ke depan, 5 tahun ke depan. Jangan sampai misalnya ini, ya misalnya nanti betul-betul tidak diadakan, tapi kalau dengan statementnya Mas Idham saya tidak yakin juga, cuman nanti format teknisnya, apakah calon presiden mendampingi calon presiden bisa membantu wakil presidennya dalam artian juga bicara di forum itu. Nah ini yang perlu kita sepakati bersama. Kalau mendampingi aja duduk di pinggir lapangan, ya saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau juga nanti ikut berbicara, ya apa bedanya? Ada di satu mimbar yang sama begitu ya Mas Satu paket itu serupa tapi tak sama, tapi kemasannya yang berbeda. Nah masyarakat kita cukup cerdas. Saya justru ya khawatir satu hal ya Mas Idham dan semua teman-teman penyelenggara di KPU, jangan sampai misalnya ya kalau kita tidak bicara ini secara clear, lalu kemudian masyarakat tidak dapat mendengarkan gagasan-gagasan dari calon presiden dan wakil presidennya, justru ini nanti membuat masyarakat malas datang ke KPU. Ini menurut saya juga perlu kita waspadai gitu loh. Nah kita harus mendorong partisipasi pemilih ini besar. Saya lihat prestasi KPU sebelum-sebelumnya juga bagus ya untuk masyarakat datang ke TPS pada hari H. Nah jangan sampai ini kemudian justru mendorong, ini kan kekhawatiran kami juga, dan saya yakin juga Mas Idham tidak menginginkan ini, sehingga kita betul-betul melihat masyarakat kita, calon-calon pemimpin kita, calon presiden, wakil presiden ini betul-betul menyampaikan apa yang ada di kepala mereka, apa gagasan mereka untuk membawa Indonesia ke depan. Ya, Mas Idham, sebenarnya secara teknis kan berbeda antara 2014, 2019 yang sama ya, head to head antara cawapres dan masing-masing cawapres begitu ya, dan 2024 ini rencananya akan didampingi. Secara teknisnya itu kata-kata pendampingan itu akan seperti apa? Apakah akan hadir di satu mimbar yang sama atau hanya hadir sebagai atau hadir hanya sebagai penonton begitu ya di bersama dengan timnya? Ya, di 2019 yang lalu, maksud saya di Pilpres 2019 yang lalu, debat cawapres hanya diselenggarakan sekali. Ya, ke depan debat cawapres itu akan diselenggarakan 2 kali, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang perlu kami tegaskan. Berkaitan dengan rencana kehadiran pasangannya masing-masing, itu baru rencana. Yang nanti di dalam rapat dengan tim kampanye itu akan dibahas kembali, seperti itu. Yang jelas KPU akan menyelenggarakan debat dalam kerangka hukum yang berlaku, ya, dalam kerangka hukum yang berlaku, dan KPU akan berupaya menyajikan debat yang berkualitas karena ini bagian dari pemenuhan hak informasi pemilih berkenaan dengan pendalaman visi misi dan program pasangan calon serta citra dirinya. Mengapa demikian? Karena debat adalah salah satu metode kampanye dari 9 metode kampanye yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Alasan yang melatar belakangi perubahan ini apa, Mas? Ini belum berubah, Mas. Belum berubah. Ya. Tapi kan wacana itu sudah ada, Mas. Sekarang pertanyaan saya, debatnya sudah dilangsungkan belum? Belum. Tapi kan wacana. Tapi wacana itu kan sudah muncul, Mas. Silakan, Mas Pak Heri. Iya, kalau saya kasihan nih sama Mas Idham Halik gitu ya, gara-gara statement Ketua KPU lalu kemudian menimbulkan polemik dan beliau menjadi belangwir pemadam kebakarannya. Saya terus terang, saya ingin katakan begini, beliau sahabat saya katakan saya berpegangan pada apa yang disampaikan oleh Mas Idham, ya. Kita tunggu undangannya, gitu ya. Nanti kalau memang kita sudah sepakati, kalau kami jelas, ya, saya kira sikap kami jelas. Lalu kemudian pasangan calon yang lain, tim pemenangannya, mudah-mudahan juga sependapat dengan kita, ya, karena kita nggak mau, ya masyarakat juga nggak mau istilahnya tidak mendengarkan gitu ya
apa sih sebenarnya? Kan wakil presiden dan presiden itu kan strategisnya sama, ya, sama-sama strategis gitu. Dan semua mengatur, misalnya presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden lah yang nanti menggantikan. Jadi menurut saya semua proses itu harus dijalankan, dan saya yakin juga gitu kalau calon wakil presiden tidak didengarkan apa yang jadi gagasan-gagasan besarnya, juga saya yakin masyarakat juga kecewa. Saya yakin sangat kecewa karena saya ini turun ke dapil langsung bertemu dengan masyarakat, polemik dalam 2-3 hari ini betul-betul menyita perhatian mereka. Bahkan mereka mengatakan ya di dapil saya, wah, kami kalau tidak lihat calon wakil presiden bicara, ya sama aja dengan kami tidak melihat pimpinan kami apa yang dipikirkan mereka. Nah, itu sudah muncul di mereka dengan bahasa dan dialektika bahasa-bahasa daerah mereka. Saya coba kutip lebih kurang apa yang disampaikan mereka seperti itu. Ya, Mas Idam, ini terakhir mungkin ya. Ini kan rencananya akan ada undangan ini kepada masing-masing tim kampanye ya. Ini akan seperti apa nanti ke depan arah dari debat Capres dan Cawapres ini? Apakah masih akan dicoba untuk didampingi secara kehadiran di satu mimbar, atau memang akan ada mekanisme yang baru? Rencana mengadakan rapat koordinasi dengan tim kampanye, ya, sebagaimana yang tadi dikemukakan oleh Mas Heri, ya, agar ini segera kami jawab, ini akan segera dilaksanakan. Ya. Dan nanti secara resmi KPU akan mengundang tim kampanye untuk rapat kedua di kantor KPU. Ya, ini sebagai bentuk komitmen KPU bahwa penyelenggaraan debat ini dalam konteks terbuka dan akuntabilitas publik. Ya. Oke, berkenaan dengan bagaimana tata tertib debat tersebut nanti itu akan dituangkan dalam kebijakan tertulis KPU, dan nanti di dalam rapat tersebut akan dibahas. Oke, berarti sebetulnya karena itu saya berharap ya jangan jangan salah mempersepsikan terkait dengan hal ini. Kita tunggu debat ini nanti dilangsungkan bagaimana, seperti apa. Yang jelas KPU akan menyelenggarakannya dalam kerangka hukum yang berlaku. Baik, terima kasih Mas Idam Qolik. Tentu kami akan menunggu dan kami juga akan memperhatikan dengan seksama seperti apa nanti hasilnya. Terima kasih sekali dengan ada penjelasan begini kan, Mas Gede, ini tentunya jadi membuka persepsi masyarakat ya, dan mudah-mudahan betul-betul bisa berpihak kepada semua kalangan dan semua golongan. Terima kasih Mas Idam, Mas Heri atas informasinya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.